Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Yustiawati, NPM 150510200068 dari kelas rancangan percobaan E. Pada video ini, saya akan mengerjakan rancangan petak terbagi atau split plot design menggunakan SPSS. Di sini saya menampilkan suatu percobaan pengaruh faktor varietas tanaman dan pemupukan nitrogen terhadap hasil produksi yang diukur dengan kilogram per petak. Data percobaan rancangan petak terbagi disusun menggunakan rancangan dasar RAK. Pada tabel di Excel yang telah saya tampilkan, terdapat faktor varietas dengan simbol V yang terdiri dari 4 taraf, yaitu V1, V2, V3, dan V4 yang ditempatkan sebagai petak utama, dan faktor pemupukan nitrogen dengan simbol N yang terdiri dari 4 taraf, yaitu N1, N2, N3, dan N4, yang ditempatkan sebagai anak petak. Percobaan ini menggunakan 4 kelompok petak percobaan, yaitu K1, K2, K3, dan K4, atau dapat dikatakan melakukan pengulangan sebanyak 4 kali. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyalin data tabel ke dalam bentuk vertikal, di mana terdiri dari faktor varietas, faktor nitrogen, kelompok, dan hasil. Pengerjaan ini akan memudahkan kita pada saat memasukkan atau menggunakan data ke dalam SPSS. Selanjutnya, kita buka aplikasi SPSS-nya. Yang pertama kita lihat pada SPSS adalah data view, yang berfungsi untuk tempat input atau mengolah data percobaannya. Kemudian ada variable view, yang berfungsi untuk mendeskripsikan variabel yang akan digunakan. Dalam SPSS, yang pertama kita masukkan adalah variabel view-nya. Pada kolom name, baris pertama kita isi dengan faktor varietas, pada baris kedua kita isi dengan faktor nitrogen, pada baris ketiga kita isi dengan kelompok, dan pada baris keempat kita isi dengan hasil. Untuk tipe variabel, pada baris pertama kita isi dengan string karena faktor varietas akan kita masukkan data dalam bentuk huruf. Begitu pula pada faktor nitrogen, dan untuk kelompok dan hasil diberi tipe variabel numerik karena data yang akan kita masukkan adalah berupa angka. Untuk desimalnya sendiri, faktor varietas, faktor nitrogen, dan kelompok diberi angka 0 dan hasil diberi angka 2, yang artinya ada 2 angka di belakang koma untuk hasil. Kemudian label dikosongkan saja karena penggunaannya sama dengan name. Untuk values ini merupakan penjelas pada variabel yang kita gunakan. Misalnya V1 yaitu varietas 1, V2 menjelaskan varietas 2, V3 menjelaskan varietas 3. Kemudian ada V4 yang menjelaskan varietas 4. Kita add. Ketika sudah selesai, kita pencet OK. Begitu pula pada faktor nitrogen dan kelompok. Setelah itu, kita kembali ke data view. Kemudian, kita isi data view-nya dengan mengcopy data vertikal pada Excel. Kita kembali kepada SPSS. Paste data dari Excel. Seperti ini tampilan data yang sudah dimasukkan pada SPSS. Selanjutnya, data percobaan ini akan dilakukan uji normalitas. Uji ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Caranya adalah pilih atau klik Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, kemudian klik satu sampel KS, untuk hasil, pindahkan ke kotak sebelah kanan, kemudian klik Exact, Continue, klik Option, centang bagian deskriptif, kemudian klik Continue. Setelah semuanya selesai, klik OK. Tampilan uji normalitas adalah seperti pada layar. Dalam SPSS ini, taraf signifikan ujinya itu adalah 0,05. Jika pada
uji normalitas ini diperoleh lebih dari 0,05, maka berdistribusi normal dan sebaliknya, atau bisa dilihat pada keterangan di bawah tabel. Data percobaan kali ini berdistribusi normal karena. Kemudian kita lanjutkan dengan uji ANOVA, yaitu mengklik Analyze, kemudian pilih General Linear Model, kemudian klik Univariate. Untuk faktor varietas dan nitrogen kita pindahkan ke fixed vector. Untuk kelompok kita pindahkan ke random vector, dan untuk hasil kita pindahkan ke dependent variable. Kemudian klik model, pilih custom, pindahkan vector and covariates ke dalam model dengan cara yang pertama adalah kelompok, yang kedua adalah faktor varietas, yang ketiga adalah faktor varietas berinteraksi dengan kelompok, kemudian faktor nitrogen, setelah itu interaksi antara faktor nitrogen dan faktor varietas. Setelah selesai, kita klik continue, setelah itu klik OK. Ini merupakan tampilan uji ANOVA pada percobaan kali ini. Dalam SPSS, taraf signifikansi ujinya adalah 0,05. Maka, berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai shift faktor varietas sebesar 0,001, yang artinya lebih kecil dari taraf sig 0,05, sehingga H0 ditolak. Dan disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nyata antara perlakuan varietas dengan hasil produksinya. Kemudian, berdasarkan hasil uji ANOVA diperoleh nilai sig faktor nitrogen adalah 0,054, yang artinya lebih besar dari taraf sig 0,05, sehingga H0 diterima. Dan disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan nyata antara perlakuan nitrogen dengan hasil produksinya. Interaksi varietas dengan nitrogen mempunyai nilai taraf sig sebesar 0,006, yang artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nyata antara interaksi varietas dengan nitrogen terhadap hasil produksi. Dalam percobaan ini, karena pengaruh interaksi memiliki perbedaan nyata, maka mengharuskan untuk memeriksa pengaruh sederhana atau uji lanjut dari faktor varietas dan nitrogen. Pengujian pada pengaruh utama varietas tidak dilakukan karena sudah diwakilkan oleh uji pengaruh interaksi. Untuk mengetahui uji lanjut yang tepat dalam percobaan kali ini, didasarkan pada koefisien keragaman yang diperoleh dari percobaan kali ini. Dalam percobaan ini, kakak petak utama bernilai 7,85 dan kakak anak petak bernilai 8,53%. Untuk aturannya sendiri, kakak petak utama dan kakak anak petak pada percobaan kali ini termasuk ke dalam kakak sedang, yaitu di antara 5-10%, yang artinya uji lanjut yang tepat digunakan adalah uji lanjut BNT atau LSD. Uji lanjut interaksi dari percobaan kali ini didasarkan pada penyusunan interaksi arah vertikal dan arah horizontal. Yang pertama ini adalah arah horizontal, di mana merupakan uji lanjut pengaruh sederhana faktor nitrogen pada taraf yang sama dari faktor varietas. Untuk memulainya, klik Analyze, kemudian pilih General Linear Model, kemudian pilih yang Multivariate. Setelah itu, untuk kelompok dan perlakuan, pindahkan ke fixed vector. Dan untuk V1, V2, V3, V4, dipindahkan ke dependent variable. Kemudian, klik model. Setelah itu custom, pindahkan kelompok dan perlakuan ke kolom sebelah kanan. Setelah itu, klik continue. Kemudian, klik post hoc. Pindahkan perlakuan pada kolom ke sebelah kanan. Setelah itu, pilih uji lanjut LSD.
Kemudian klik continue. Setelah selesai, klik OK. Dari hasil uji LSD ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk jenis varietas V1 sebaiknya diberikan taraf pemupukan N2 karena pengaruh perlakuan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Dan memberikan hasil yang paling tinggi dilihat dari mean difference yang bernilai positif. Untuk jenis varietas V2, keempat taraf pemupukan dapat diberikan karena pengaruh perlakuan tidak berbeda nyata terhadap hasil produksinya. Untuk jenis varietas V3, keempat taraf pemupukan dapat diberikan karena pengaruh perlakuan tidak berbeda nyata terhadap hasil produksinya. Dan untuk jenis varietas V4, keempat taraf pemupukan dapat diberikan karena pengaruh perlakuan tidak berbeda nyata terhadap hasil produksinya. Yang selanjutnya adalah uji penyusunan interaksi arah vertikal di mana pengaruh sederhana faktor varietas pada taraf pemupukan nitrogen tertentu. Hasil uji LSD ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk pada taraf pemupukan N1, dalam mean difference terlihat V4 memberikan hasil yang paling tinggi karena bernilai positif. Dengan demikian, pada taraf N1 sebaiknya menanam varietas V4 atau V3 karena keduanya tidak berbeda nyata. Pada taraf pemupukan N2, V4 memberikan hasil yang paling tinggi dan berbeda nyata dengan perlakuan yang lain. Dengan demikian, pada taraf N2, sebaiknya ditanam varietas V4. Pada taraf pemupukan N3, semua varietas dapat ditanam karena pengaruhnya tidak berbeda nyata. Dan pada taraf pemupukan N4, varietas 1 menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata, namun hasil produksi paling rendah. Dengan demikian, pada taraf N4 dapat ditanam varietas V3 atau V4 yang keduanya tidak berbeda nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.